Kabupaten Kepulauan Seribu. Secara administrasi, pulau ini berada di Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini memiliki luas 6,5 hektar dan berpenduduk 2.343 jiwa. Pulau Harapan dulu namanya ialah Palenparan. Pulau Harapan sudah masuk administrasi. Tadinya Pulau Harapan belum ada kelurahan. Yang menjuluki nama Pulau Harapan ialah Muhammad Yasin. Pembuatan kapal masak ini, di sana kita mewawancarain Pak Nudin. Pak Nudin sudah bekerja sebagai pembuat kapal selama 3 tahun. Cara pembuatannya ialah dicetak menggunakan kifakan kapal dan dilapisi kain fiber sebagai lapisan dan diberi resin. Membutuhkan waktu sebulan untuk membuat kapal. Kayu yang digunakan ialah kamper dan damar laut. Setelah jadi, kapal didorong ke laut. Harga kapal kecil ialah 25 juta dan kapal besar 70 juta. Kami melakukan bakti sosial di Pulau Harapan. Kami mewawancarai Pak Fauzi Hamid dan Pak Sidik untuk menyanyikan budaya dan kesenian di Pulau Harapan ini. Kebanyakan warga di pulau ini sukunya Bugis. Warga berprofesi sebagai nelayan. Bahasa yang digunakan adalah Betawi, pinggir, besar tapi tidak kasar. Anak-anak sudah sibuk dengan handphonenya masing-masing, namun interaksi antar warganya masih sangat baik. Kesenian yang ada di Pulau Harapan ini, kesidahan untuk ibu-ibu dan hadro untuk anak-anak. Di sini juga biasanya mengadakan lenong. Warga juga mendaur ulang sampah botol atau plastik menjadi karya seni, contohnya tas dan ekobrik. Pulau Harapan masih melestarikan budaya-budayanya dari generasi kepada anak sekolah dan marawisata rebana. Ada juga larangan dan agenda yang berasal dari pulau ini. Tidak boleh terpengaruh agama lain. Kalau orang sedang hamil ingin keluar rumah sore-sore, bawa peniti atau sapu hijau. Dan anak perawan tidak boleh duduk di depan pintu. Adat istiadat yang masih dipertahankan di Pulau Harapan, tamu atau pengunjung berpakaian sopan atau tidak terlalu terbuka. Pulau Harapan tidak pernah dijajah, tapi mereka terkena dampak globalisasi. Anak-anak bermain handphone, mempermudah pekerjaan. Ada beberapa makanan yang bercampur dari 2 kebudayaan. Ada perubahan sosial juga yang terjadi di Pulau Harapan. Beberapa budaya lain masuk dan budaya yang ada akan terkikis. Namun, pengunjung yang datang cukup banyak, bisa mencapai 100 orang sehari dari berbagai daerah. Di Pulau Kotok, kami melihat elang di konservasi elang bondol. Di tempat ini terdapat 19 elang bondol. Peran elang dalam ekosistem adalah sebagai puncak rantai makanan. Ciri-ciri elang bondol, tubuh kecil berwarna putih, sayap lebar berwarna coklat, beratnya rata-rata 750 gram, dan sayapnya selebar 42 cm.
Elang bondol harus dikonservasikan karena populasinya yang tinggal sedikit dan hampir punah. Di sini juga ada peraturannya, yaitu nggak boleh berisik dan ada beberapa peraturan lainnya. Jika ada yang melanggar akan dikenakan denda. Elang bondol dapat dilepaskan ke alam jika sudah layak rilis. Ini tempat pembuatan stik cumi di Pulau Kelapa II, tepatnya di rumah Bu Anita. Cara pembuatan stik cumi adalah pertama, siapkan adonan tepung, campurkan dengan cumi sampai halus. Jadikan lonjong-lonjong, masukkan ke minyak, setelah itu digoreng. Alat bahan yang diperlukan di sini adalah cumi, tepung, royco, minyak, penggorengan, saringan, dan mixer. Produk ini dijual untuk oleh-oleh. Teman-teman juga sangat antusias membuat stik cumi. Stik cumi khas Pulau Kelapa II. Pembuatan kapal tradisional ini, kapalnya terbuat dari papan, dan waktu membuat kapal tradisional ini selama 70 hari, dan bahan kapalnya dari Sumatera dan dibuat oleh 2 orang. Dan kapasitas kapal tradisionalnya ada 6,5 ton, lebarnya 3 meter dan panjangnya adalah 14 meter. Yang membedakan kapal dengan perahu adalah kapal memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan perahu. Sekarang kami berada di hutan mangrove. Di sini kami diajarkan bagaimana cara menanam mangrove. Alat yang digunakan untuk menanam mangrove adalah polybag, pasir, dan benih mangrove. Mangrove yang sudah siap langsung bisa ditanamkan di air. Cara menanamkan mangrove adalah: pertama, cek lokasi penanaman, harus di perairan yang pasang surut. Kedua, siapkan alat. 3, gali tanah. Di Pulau Perak, kami melakukan kegiatan clean up shore, yaitu membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai. Kami menemukan berbagai jenis sampah, seperti sampah plastik bekas makanan ringan, sedotan, kantung plastik, botol air mineral, dan beberapa tali. Ada juga sampah botol kaca bekas minuman beralkohol, sirup, lampu, dan minuman oplosan. Dan terakhir, kami menemukan beberapa jenis logam.